Ngakunya owner, tapi masih sibuk jualan. Anda sebenarnya pebisnis apa pedagang? Ini perbedaan pedagang dan pebisnis supaya jika kalian masih jadi pedagang, dapat segera hijrah menjadi pebisnis. Pedagang biasanya menjalankan usahanya berdasarkan prasangka, sedangkan pebisnis berdasarkan fakta dan data. Banyak UMKM kita yang masih buta baca data, bahkan tidak jarang sering kita dengar orang mau mulai bisnis masih menggunakan kalimat, kayaknya jualan ini rame deh, kayaknya jualan itu rame deh. Waduh, perlu dihindari ya. Pedagang fokus beli barang dagang dan stok barang yang beraneka ragam. Bahkan keinginan konsumen yang hanya sekedar nyeletuk aja kadang diturutin. Contoh saja si pedagang ini jualan hijab. Hanya karena ada satu konsumen yang nanya jualan CD nggak, dia bisa nyetok CD tanpa lihat data di lapangan. Sedangkan pebisnis fokus pada positioning dan iklan untuk mengumpulkan database dan menaikkan penjualan pada produk spesifik yang mereka jual. Lanjut lagi perbedaannya, pedagang fokus kerja menghasilkan uang, begitu terus meskipun merekrut karyawan cuma sekedar bantu. Bahkan jika si pedagang ini sakit, masih kepikiran dan gak tenang. Tidak ada dia, uang gak datang. Sedangkan pebisnis bekerja membangun sistem yang menjalankan bisnisnya. Secara gampangnya, bangun SOP yang benar sehingga gak ada kita, usaha tetap jalan. Pebisnis juga bekerja untuk kebebasan. Bebas waktu, bebas pikiran, bebas ngapain aja, dan cenderung hemat untuk dirinya sendiri karena tujuan dia adalah jangka panjang. Pedagang bekerja untuk keamanan, hanya berpikir yang penting saat ini laku, yang penting saat ini bisa makan, atau hanya sekedar tabung, beli mobil, beli yang lainnya, atau buat kredit rumah. Nah, kalian tim yang mana nih? Seorang pria yang sedang frustasi karena nasib yang dialaminya, dia berdoa kepada Tuhan berharap bisa merubah nasibnya. Tuhan, jadikanlah aku orang yang cuman kipas-kipas saja, tetapi uang mendatangiku. Jadilah dia tukang sate, tidak puas dengan hasilnya, ia pun berdoa lagi. Tuhan, jadikanlah aku orang yang hanya duduk dan menggoyangkan kaki, tetapi uang mendatangiku. Jadilah dia tukang jahit, tapi dia masih nggak puas, dia berdoa lagi. Tuhan, jadikanlah aku yang hanya duduk diam, tapi uang mendatangiku. Jadilah dia penjaga toilet, masih nggak puas juga, ia berdoa lagi. Tuhan, jadikanlah aku orang yang bisa memerintah orang kaya. Jadilah dia tukang cukur, masih nggak puas, ia pun berdoa lagi. Tuhan, jadikanlah aku yang selalu dikelilingi wanita setiap hari. Jadilah dia tukang sayur keliling. Setelah itu akhirnya dia sadar bahwa berdoa aja nggak cukup, karena doa harus diiringi dengan usaha. Kalau kita bantuin orang sekali, orang akan berterima kasih. Kalau kita bantuin orang kedua kali, orang akan mulai mengantisipasi. Kalau kita bantuin yang ketiga kali, orang akan mulai berharap terhadap bantuan itu. Kalau kita bantuin yang keempat kali, orang akan merasa berhak atas bantuan itu. Kalau kita bantuin yang kelima kali, orang akan mulai bergantung terhadap bantuan itu. Nah, kalau kita putus bantuan kita setelah yang kelima, orang akan marah karena mereka merasa bahwa kewajiban kitalah untuk bantu mereka. Inilah dahsyatnya memberi pada orang tua sendiri. Jika seorang anak memberikan sebagian hartanya untuk orang tuanya walaupun sedikit, maka Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Jika memberikannya dengan hati yang tulus dan ikhlas sehingga membuat Allah ridho terhadapnya, maka Allah akan menjawab semua doa yang dipanjatkan seorang anak tersebut. Oleh karena itu, utamakanlah orang tuamu. Berilah mereka dari hartamu walaupun hanya sebagian kecil. Jangan menunggu kaya untuk memberi orang tuamu.